Yang ditampar kiri kanan Pan, bener? Iya. Yang lihat kan Nael sama Raffi lihat. Hanya satu kali itu di situ jumlah tamparannya aja udah beda. Yang kedua, Irfan ditampar sebelah mananya? Sebelah kanan apanya? Pipi. Terus yang sakit sekarang apanya? Kuping. Kupingnya sakit dari kapan? Pas pulang dari kejadian malamnya. Habis kejadian. Malam Ahad Umi Kafa. Malam Ahad bapaknya nelpon. Awalnya paginya nggak sakit, tapi malamnya bilang ke saya jadi sakit, makanya saya nelpon Abi karena malam Ahadnya sakit. Iya, itu dipukulnya hari Jumat jam 2 kan? Setengah 2, jam 2. Iya. Pelajarannya. Jadi gini sebenarnya bukan yang maksudnya bukan yang gimana-gimana, tapi kan kita tadi kan saya juga sampaikan ke ibu tahu Irfan, ibu pasti jauh lebih kenal Irfan seperti apa, kalau dia laporan seperti apa gitu kan. Kalau memang perlu saya hadirkan santri yang lain yang lihat juga bisa ajarnya tapi gitu kan. Baik ya, jadi hari katanya dipukul hari Jumat, Sabtu pagi kan ayahnya Irfan WA saya, kemudian saya klarifikasi kan beliau minta penjelasan, saya berikan penjelasan setelah saya kontak Adi Jeffrey ngasih penjelasan ya di pukul mulutnya. Kemudian ayahnya Irfan bilang oh ya sudah Mi, terima kasih konfirmasi informasinya gitu kan. Terus maghrib itu saya posisi di tempat mertua saya lagi ngobrol diteleponin sama ayahnya Irfan gitu kan. Jadi berasa aduh kok jadi wali kelas gak punya jam kerja ya gitu kan. Subuh maghrib gitu kan, ya udah nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa ngangkat telepon, nggak enak kan ya, jadi via chat ayahnya Irfan bilang telinga Irfan sakit loh, yang dipukul mulut kok yang sakit telinga. Posisi saya nggak tahu, nggak ada di tempat. Hari Jumat siang saya sudah pulang, Sabtunya Irfan nggak masuk, saya juga nggak masuk ya. Sabtu pagi laporan seperti itu, maghribnya baru sakit telinganya. Nah sakitnya itu ya kita sama-sama nggak tahu juga. Kalau Al-Imam kan bilang siap untuk mengobatkan jika memang sakitnya karena pukulan seperti itu. Kemudian kalau telinga itu suami saya pernah pecah gendang telinganya, itu bisa pecah gendang telinga itu kan kalau dipukul kalau kena angin atau pukulannya sangat keras. Nah ini kan kalau Irfan ngakunya pipi, Abi bilangnya mulut. Kalau kesaksian Nael tadi mulut, jadi mukulnya pun nggak langsung mulut ya Bu, tapi tangan Irfan untuk berdiri gitu kan ya, maksudnya bukan langsung tangan Abi kena mulut Irfan juga, nggak seperti itu. Kalau level kerasnya juga saya nggak bisa mengatakan seperti apa, mungkin kan Abi bisa menjelaskan. Nah itu ini kasus yang hari ini, kasus yang sebelum-sebelumnya sudah banyak, bahkan yang waktu itu kesalahan saya nggak ngabarin ya, waktu Irfan melintir tangan Akif, posisi tangan Akif patah, Irfan pelintir, dijewer dia sama ibunya Akif gitu kan. Nah itu kan istilahnya jadi tanggung jawab kami juga, belum lagi terkait dengan administrasi dan seterusnya. Belum lagi Irfan itu saya waktu sebelum kejadian ini saya sudah hubungin Pak Robin, Pak saya mohon kehadirannya ke sekolah. Dia bilang lewat WA aja nih kalau yang mau diselesaikan. Ini saya WA terkait kehadiran Irfan. Sering banget kan Irfan nggak masuk. Kalau pas dia waktu itu pernah seminggu berturut-turut, kan kamu kemana aja seminggu? Nggak tahu ibu, kan bilangnya gitu. Terus kok nggak tahu ibu, kan yang sekolah kamu ya nggak tahu ibu, nggak nyuruh sekolah katanya gitu. Kok gitu. Nah terus besoknya lagi udah masuk, terus tiap Jumat Sabtu nggak pernah masuk. Dia cerita ke teman-temannya kalau Jumat Sabtu sekolah bola katanya gitu. Itu kan nggak ada konfirmasi ke saya juga. Dan kalau di total nggak hadirnya kan sudah sangat banyak. Nah ini tiba-tiba kan kasus seperti ini ya bukan saya menyepelekan atau seperti apa ya, tapi kan dilihat lagi kejadiannya, kejujuran Irfannya juga, cerita Irfan itu seperti apa, apakah benar-benar seperti itu ya. Saya kembalikan ke ibu, Irfan itu seperti apakah memang benar-benar bisa dipercaya 100% cerita dari Irfan kalau Irfan mengatakan seperti itu, atau perlu saya hadirkan anak yang melihat secara langsung turun ke sini gitu. Panggilin aja. Maaf ini ya, saya juga tahu dari kelakuan anak saya ini lakukannya seperti apa. Panggilin Nael, Him. Tapi kan Zahid panggilin Nael, saya harus tahu anak senakal itu dipukul gitu. Iya, tadi saya sampaikan ke ibu proses pemukulannya seperti apa. Kalau kesaksian anak-anak, Irfan kan teriak, terus tangan dia begini, nah mukulnya dari sini begini. Apakah itu sesakit itu Bu? Beda ceritanya kan beda. Iya, makanya saya sampaikan ke ibu. Beda ceritanya kalau misalnya Abi Jeffrey datang, Pak, nah itu
beda Bu ceritanya. Jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan Abi Jeffrey, nggak bisa nyalahin Irfan juga. Cuma maksudnya di sini kita kan cari jalan tengah. Kasusnya seperti apa? Dan tadi kan Ibu datang ke sini menuntut seperti itu, katanya kakaknya juga menuntut berdasarkan omongan Irfan. Nah, saya kembalikan ke Ibu. Ibu Kalau saya itu nggak menuntut ya, seperti apa gitu. Saya nelpon bapaknya katanya udah nanti saya yang ngurusin. Nah, kami tunggu tadi jam 8 ya, Bi, sampai saya di off kan dari jam aja. nggak ya. mau semalam habis sisa. Iya kan gurunya nggak kerja gimana? Suka begitu. Oh, Abi yang sini saya. Coba Nail Ngomong, ya jelasin. udah mau di-clear rumah, gitu. Iya, Nail jelasin. Nail minta tolong Irfan ngomong, kayak apa Irfan dipukulnya sama Abi Pokoknya gimana? Jabri itu kayak apa? Karena ini anak ini yang paling jujur, nggak pernah jajan, nggak pernah kasus. Kalau yang lain mungkin lupa kayak apa. Akhirnya sambil bercanda cepat gitu ya, Bu. Tadi saya videonya pasti memang. Dari jalannya Iya, Tadi video lengkapnya yang di udah dikirim kok. Cuman kan lain yang kesini nanti ngulang lagi. Bapaknya udah, walinya Naila udah nonton ya kayak gitu. Nggak ada yang kita mau nutup-nutupin. Kalau kita salah mau dipenjara, penjara saya juga nggak apa-apa. Cuman kan kita belum tentu sampai membuat kuping itu pecah atau bagaimana kan belum jelas gitu loh. siapa yang ngomong pecah, Pak? Nggak ada kita Iya. ngomong sakit. Ya sakit itu kan udah hari berikutnya, nggak bisa langsung. Dan harus dipahami sebabnya dia itu sudah guru semua dilawan gitu loh. Harusnya malu orang tuanya, anak ini ngelawan guru. Kalaupun dipukul itu sudah jalan terakhir. Dan itu kalau kesalahan, dalam undang-undangnya juga tidak ada bekas lukanya. Masih wajar gitu, supaya mulutnya itu nggak teriak-teriak gitu loh. Gitu loh. Seperti apa ini saksinya gitu loh. Seperti apa saya bilang nggak tahu. Iya. Ke sekolah aja. Saya dari pagi tadi sudah bilang, Pak, jadi ke sekolah kan bapaknya Irfan ini dari kemarin bilang kan. Terus ketika saya konfirmasi lagi kata beliau, saya ini juga sebenarnya nggak yang bupak loh, Bi. Saya itu tenang-tenang aja kata bapaknya Irfan gitu kan. Saya itu nggak nuntut apa-apa. Bilang ke saya mbahnya nggak terima. Dengan Kenapa dibawa ke mbahnya? Mbahnya nggak terima. Saya tanya wali Naila. Oh mbahnya itu terima kok. Artinya nggak mau menuntut ke sekolahan. Itu kan anaknya, bukan masih ada bapak ibunya. Kenapa dibawa sama ke mbahnya? Mbahnya nggak boleh kita ikut-ikut lapor ke wali Naila. Urusan Irfan selesaikan sama walinya. Ya, jadi kalau kata Tapi walinya membantalkan, mbahnya nggak terima. Kita ini jadi panjang gitu loh. kalau walinya Naila itu bilang begini Pak, begini di apa namanya, ya kami nggak nuntut tapi kami cuma minta kronologis penjelasannya, dipukulnya itu seperti apa ya, nggak etis juga kalau guru mukul. Memang salah kalau guru mukul sampai nampakkan bahasanya juga. Tapi setelah tadi dirunut ceritanya kan ya bukan gampang kalau begitu kan dari belakang. Jadi maaf ya saya ulang sekali, gini kan dia menutup mulut gini loh, kekuatannya seberapa loh Bu, maksud saya bisa dibilang tampil lah, ditampar kan bahasa, cuman di kiri kanan. Jelasin. Bener kiri kanan Pan, bener kiri kanan Nael, bener kiri kanan yang dipukul sekali apa dua kali Irfan dipukulnya? Satu kali kiri kanan. Mulut atau pipi? Mulut. Kuping dipukul nggak kupingnya? Gitu loh Bu, maksud saya. Makanya kata saya Iya. Jadi di Bapak lagi ke sekolah. cek dulu Nah, gitu. Ini mau apa? Istirahat kan? Boleh main. Nggak apa-apa, Bi Jepri saya di penjara itu nggak apa-apa kalau emang salah gitu. Yang salahnya itu sampai fatal. Kalau masih mukul begitu, saking nggak bisa diatur, apa harus sampai dituntut kayak apa gitu. Kita juga ada kendala-kendala dari wali itu nggak pernah rewel gitu kan. Dibilangnya sekolah ini apa aja saya terima gitu. Semuanya mau diajak berantem dari dulu. Mikafa belum tahu. Semuanya mau diajak berantem solusinya itu. Kan bingung kita ini. Bahasanya baik-baik nih. Kalau ke saya bahasanya baik-baik. Gitu loh. Kalau ada mentok nelpon saya jam berapa aja, nggak ngerti orang masih ceramah, masih apa gitu. Terus bilangnya berlebihan gitu. Pas diundang juga nggak pernah datang. Pertemuan wali juga nggak pernah mau datang. Kan bingung kita menjelasin. Wali kelas semuanya udah diganti, guru diganti-ganti supaya dia ada rasa baru gitu sama anak ini, supaya nggak ada dendam. Dulu pernah begini, mau dihajar bapaknya, mau dihajar bapaknya. Ini udah pernah mau dihajar begitu terus.
Udah nggak masuk sebulan, UTS, UAS, Saya mau dihajar itu loh. bapaknya, Pak. Saya tahu. Solihin, Emang bapaknya ngomong mau dihajar? ya mau berantem loh. Dia kalau nggak saya pisahin gitu loh. Gimana? Pegawai kan lapor, Pak, ini kok saya wali ini begini mau berantemin saya gitu. Kan nggak bener gitu. Saya nggak tahu, baru ini saya dengar cerita. Ya iyalah, orang ibunya entah mau ngurus entah enggak. Kan kita kan bingung kok wali ini kok setiap ada pegawai salah dikit solusinya kok berantem gitu. Sekarang mungkin gini ya, ibu ingat ya surat yang pernah ibu tanda tangan ya, Itu nggak pernah ada buktinya lah. ya maksud saya Udah bosen gitu. sebenarnya dia dikembalikan ke wali ya Bu. Kalau pihak sekolah itu kan dengan lapang dada dengan Nggak ada sekolahan yang nerima begini nih. Sabar, dididik. Sekarang tinggal keputusan ada di wali, apakah Irfan akan tetap dititipkan di sini untuk dididik. Kalau itu saya nggak bisa Atau- ngambil keputusan ya. Iya, ini saya sampaikan dulu ke ibu, saya mengingatkan terkait yang pernah kita sepakati bersama. Waktu itu kan setelah itu kan terus ibu bilang ya maksudnya di WA nomor HP nggak ada, terus kebetulan lahiran juga gitu kan. Ya saya bingung ya kan mau bahkan termasuk yang itu saya waktu itu pernah SPP hampir 2 bulan kan. Saya kontak ke ayahnya Irfan, kata ayahnya Irfan saya nggak tahu nih terkait dengan yang surat perjanjian. Oh ya udah saya kasih tahu Pak, perjanjiannya seperti ini. Bu Tia menyampaikan akan mencicil setiap bulan beserta dengan SPP sekian, cicilan sekian setiap bulan maksimal tanggal sekian. Saya sampaikan sudah seperti itu. Artinya maksudnya gini saya izin mewakili ya Bi. Pakai bahasa. Saya perintahkan wali kelas, ini terserah, saya nggak akan keluarkan. Masalah bayar saya nggak akan nagih. Umi Kafa sendiri menolong supaya bisa sekolah. Jangan dikorbankan anaknya. Kalau orang tuanya nggak bayar, ada masalah ini. Udah dikasih uang, mbahnya nggak dikasihin. Iya, Mbahnya ngomong ke sini kan kita kalau lewat telepon atau lewat macem-macem WA, gitu loh. saya Kitanya bingung. itu dibuatnya sekolah ini salah terus gitu. Mumpung ibu di sini. Ya, angkat pegawai baru, ini lembaran baru. Coba salah saya di mana selaku pengelola itu. Kita mau menggaji guru. Anak ini nggak masuk sekian hari, nggak pernah kita bilang nggak naik, nggak apa. Sekolah lain mana ada begitu. Wali kelas di Permata Bunda, bukan kita buat aturan sendiri. Jadi Udah punya pengalaman. saya pun menyampaikan ke Gitu loh. Irfan terkait administrasi sekolah pertama. Oke lah kalau itu selama masih ada etikat baik. Bahkan ketika misalnya disampaikan bapaknya kan saya izin terlambat ya Mi bulan ini. Oh iya nggak apa-apa, yang penting ada konfirmasi. Oke, Saya nggak pernah suruh nagih, nggak pernah sudah. Cuman wali kelasnya ini masih baik hati supaya anak sekolah. Asal tahu aja, mau sekolah kita urus, nggak sekolah ya itu hak dia. Nggak bayar nggak usah ditagih. Sudah saya bilang begitu. Ya, saya Kita ini salah semua gitu. masih ada bukti chat juga ke ayahnya Irfan. Pak saya mohon kehadiran bapak di sekolah terkait dengan kehadiran Irfan karena Irfan lebih dari 20 hari nggak datang ke sekolah. Kalau di total ya ada yang seminggu berturut-turut, ada yang Jumat Sabtu dan itu tanpa keterangan kata saya gitu kan. Bahkan ini terbalik Bu, jadi bapaknya Irfan yang WA saya, nih Irfan sekolah nggak? Loh yang orang tuanya siapa? Saya sampai loh Pak saya baru mau nanya, Irfan sudah 1 minggu nggak sekolah dari Rabu kemarin. Bapaknya Irfan hanya Jumat berikutnya lagi, anaknya sudah 1 minggu lebih. Jadi saya mengundang ayahnya Irfan ke sekolah untuk membicarakan keberlangsungan pendidikan Irfan ini Bu. Oke lah di rumah mungkin ada masalah, ayah ibu mungkin ada masalah, kakek nenek mungkin ada masalah, tapi kan anak ini punya masa depan. Saya yang jadi pikiran saya Irfan Bu. Irfan itu sebenarnya kalau memang dia benar-benar kita dididik dengan baik, insya Allah saya yakin dia bisa jadi orang. Tapi kan ketika dia nggak masuk ya kita nggak tahu dia di luar sana dapat apa. Gitu loh Bu. Makanya saya masih setiap apapun saya kirim chatnya ke ayahnya Irfan. Kata Bimang udah Umi Kafa nggak usah ditanya, nggak datangnya kenapa. Tapi kan saya punya tanggung jawab, ini anak didik saya loh. Memang dia bukan anak biologi saya Bu, tapi dia anak ideologi saya punya pertanggungjawaban. Kalau sampai saya ditanya, Irfan dulu kenapa anak kamu dididik dengan benar, padahal kamu sudah mengiyakan untuk jadi wali kelas, itu kan tanggung jawab saya di akhir hayat. Makanya saya, Irfan hari ini nggak masuk lagi, apa kabarnya? Termasuk tadi, gimana sebelum apa namanya, ayahnya Irfan ngomong mau kesini gitu kan? Saya nanya dulu gimana kabar Irfan Pak, kok nggak masuk, apakah memang parah kondisinya? Saya tanya seperti ini. Kalau nuntutnya mau diobatin, ya harus jelas dulu. Sekarang dibawa dulu. Ini anak ini karena dipukul mulutnya, kupingnya sakit, apa enggak? Kalau mau jelas itu kan orang THT. Kalau mau dibawa ke sana, ya sudah berangkat. Tapi kan nggak bisa Ini yang mukul, biar tahu cerita ke dokter. Saya pukul begini Pak, ini murid saya. Kesalahannya dia ribut, saya pukul mulutnya.
2 hari kemudian kupingnya yang sakit gitu. Dijelasin aja begitu biar nggak ada nambah-nambahin langsung. Kalau diajak Nailnya saksinya Nail. Urusan masalah mau lanjut sekolah apa enggak administrasi ini sebenarnya jelasinnya yayasan ini sangat memberikan kelonggaran ya. Maksud saya Kayak apa sekolahan itu. Ini kalau wali kelas Mas baru percaya ya. dengan proses pendidikan di sini kan ya sudah kita Kalau ambil beda-bedain pelajarannya. catering masalah catering kita itu ikut pondok salah lagi gitu kan. Pondok itu masakannya apa ya adanya itu. Kita itu bukan jualan, kita ngikutin dapur pondok. Salah lagi. Bingung kita ini mau kayak mana. Jadi nggak usah ngarang-ngarang cerita karena ibunya Naila sudah menjelaskan banyak bohongnya, bingung kita. Terus kita mau percaya sama siapa? Walinya kan Mutia sama Pak Romi. Jadi yang berhak mengambil keputusan Mutia sama Pak Romi, bukan kakeknya. Jadi sebelumnya maaf ya Pak, Ya gimana? Kami ini jangan terlalu percaya sama ibunya Naila. Lah yang mau dipercaya siapa? Ini saya sampaikan ke sana, sana jangan percaya sama Iya, itu ibunya makanya Irfan. Bu Mutia Ibunya itu- Irfan yang bawa ibu. Gimana coba? Bu, kalau ibu kan ibu Tia kan bilang jangan percaya sama ibunya Naila. Ibu sekarang di sini makanya kami tanya ke ibu. Iya. Oh, tadi ngomong catering, saya protes. Saya nggak pernah protes. Loh. Nggak pernah protes. Apanya lah, nanti panjang. Udah ibu sekarang maunya gimana anak ini? Ini mau dianterin ke THT. Kalau emang gara-gara dipukul kita obatin. Kan sulit. Saya ngontak ke ayahnya Irfan, belum tentu ayahnya Irfan bareng sama Irfan. Nah sekarang mau seperti apa ini? Sekarang kita mau gimana kan kemarin kata ayahnya Irfan nggak nuntut diobatin nggak apa. Katanya kakeknya yang nggak terima. Ya kakeknya katanya Nah, Wali Naila enggak. sementara setelah dikonfirmasi ke walinya Naila, Kita enggak. bingung. Sekarang kan ibu di sini. Jadi ibu, makanya saya tadi sampaikan walinya Irfan kan ibu sama bapaknya Irfan. Otomatis keputusan ada di ibu dan bapak. Tadi Abimah sudah jelas menyampaikan kalau memang mau dibawa ke THT sekalian visum. Kalau memang itu terbukti karena Abi Jeffrey, maka biayanya ditanggung yayasan. Tapi kalau tidak kan berarti Ya, kami tanggung tidak sendiri. harus menanggung. Gitu. Kalau guru Betul, salah, kan? guru udah minta maaf. Iya. Kalau sekarang dia secara hukum mau dihukum apa, mukulnya kayak gitu, anaknya masih bisa nggak ada luka yang bekas, kan mau dilaporin polisi bagaimana anunya? Mau seperti apa? Saya di penjara pun nggak apa-apa kalau itu kesalahan guru saya gitu. Kalau memang nggak boleh percaya sama walinya Naila. Lalu kita mau percaya iya, sama makanya siapa? Kita tanyakan ke ibu sekarang mau seperti apa. HP-nya udah ganti berapa kali kan kita bingung. Nggak ada info katanya. Loh, sekolah itu setiap hari ada info. Kalau nggak dibaca ya Gitu. HP-nya ganti lagi ya nggak tahu. Irfan ini masa depannya masih panjang. Masih ada itu chat saya sama Wali Naila, Umi Kapah jelasin. Kita nggak ingin ngorbanin anaknya itu nggak tahu apa-apa, dia pengennya sekolah. Walinya begini begitu, kita nggak pernah menghambat dia sekolah. Kalau sudah menjelaskan masih sulit corona, ya udah waktu pernah disekor. Sudah jelasin corona sulit ya sudah sekarang nggak ada lagi berlaku begitu karena ada kendala COVID. Ya sudah selesai. Sekarang bayar nggak bayar suruh sekolah dia. Gak usah ditagih-tagih kalau nanya jelasin aja. Malah Irfan yang jarang masuk. Yang jarang masuk. Makanya ditanyakan kembali sebenarnya. UTS nggak masuk kan bingung gurunya mau Itu seperti apa? ngoreksi nggak ada jawabannya. UHA nggak hadir, satu minggu full nggak hadir UHA. UTS 2 atau 3 hari kan yang nggak masuk juga dan itu nggak ada konfirmasi ke saya loh apakah sakit, apakah izin gitu. Jadi maksudnya ketika ada sesuatu menimpa Irfan itu meminta sesuatu meminta lembaga bertanggung jawab, tapi ketika lembaga meminta kerjasama dari orang tua kok sulit gitu loh, jadi kan berat sebelah. Ya, kalau sekolahan ini katanya nggak mau sama saya. Lu saya yang punya lo bu. Maunya sama Umi apa ya udah nggak usah sama sampai ke saya. Tapi kalau udah ada yang nggak cocok apa nelpon saya. Lu nggak usah cukup wali kelas. Selesai di sana nggak bayar nggak apa-apa. Nggak usah ditagih-tagih Umi apa nggak bayar nggak apa-apa yang penting sekolah. Cuman kalau wali kelas pusing ulangan nggak masuk ya itu resiko kita. Walaupun tetap saya aja yang ngeprint soal lagi, masuk ini lagi, buat raport lagi. Umi Kafa kan sampai 12:30, selanjutnya tetap saya. Gitu loh. Tetap balik ke saya, susulan saya lagi. Gak apa-apa, saya itu di bagian begitu bemper gak apa-apa. Sekarang dikembalikan ke ibu ini mau dibawa ke dokter sekaligus visum atau seperti apa? Kalau proses
peristiwa pemukulannya tadi sudah Semuanya videonya udah ada, cuman kan ke bapaknya, ke Wali Nailat sama ke bapaknya sudah saya kirim semua. Yang sekarang datang ibunya, kalau mau diulang lagi ini anaknya ada, jelasin pemukulannya kayak apa. lewat video kan karena orangnya jauh ya Bia ini kan. Terus nanti ditanyain mana kalau guru karena ributnya nggak bisa diatasi, mukul begini ini masih wajar apa sudah kekerasan pada anak yang bisa dimasukkan penjara gitu. Kalau masih wajar, kalau nggak bisa minta maaf, saya harus menebusnya kayak apa? Gurunya nembusnya kayak apa? Saya pengen tanya. Itu anaknya kesakitannya seperti apa? Jadi logikanya harus Jumat itu dia gulung-gulung, nangis, nggak bisa ngapa-ngapa. Kalaupun sampai malamnya baru dia nggak bisa tidur. Kalau udah lewat malam yang lain kan kita nggak tahu dia di rumah main apa segala macamnya. Nggak sekolah juga hari Sabtunya kan. Ini tadi kan gini Umi Kapa. Jadi kita ini kepalanya sampai sakit ya karena difitnah yang enggak aja. Saya masih istirahat. Ini Wali Irfan datang, ibunya kok ibunya nanti paham nggak masalahnya? Katanya nggak boleh sama ibunya. Bapaknya nggak datang. Tadi malam mau datang. Nggak lagi ke Umi Kapa, ke saya. Loh, gurunya kan yang nggak kerja lah Pak. Gimana kita jelasinnya? Wali kelasnya juga nggak mungkin lah malam-malam perempuan. Jadi aturan penyelesaian masalah itu kan guru, wali kelas, baru ke yayasan kalau sudah diproses. Nggak langsung ke yayasan terus. Karena kita nggak tahu kalau anak itu dipukul apa enggak sebelum ada laporan dari wali kelas. Kan ada aturan organisasi sekolah gitu. Nggak langsung gitu. Kayaknya memang sayanya yang harus dibuat salah apa gitu mau dituntut gitu loh. Karena dari dulu kan pernah dipukul ketika TK. Ya anaknya nggak anak nurut. Kalau anak nurut ya nggak mungkin lah dipukul gitu. Pukulannya juga untuk mendidik. Anak saya bukan hanya saya pukul, lebih parah lagi kalau dia salah gitu. Kalau nggak boleh sekolahan ini nggak bener, nggak profesional. Waktu itu Mika apa ya anaknya ditarik, ngurus pindah gitu loh. Selesai kan masalahnya. Yang maksa sekolah di sini kan nggak ada. Gitu. Sekolah ini jelek, tukang mukul anak, cabut anaknya biar nggak dipukul lagi gitu. Tapi orang tuanya jangan nyuruh orang, Umi bayangin di sekolah itu nyuruh saudaranya ngambil surat pindah, nggak tahu gimana caranya maksudnya gitu. Orang kita kenal nggak disuruh ngambil surat pindah, ya kita nggak kasih lah. Sekolahan mana yang mau ngasih gitu. Saya nggak bisa ngomong, jadi saya ini pulang aja dulu nanti saya cerita ke bapaknya. Udah nggak usah diobatin nggak apa-apa. Bukan masalah itu. Iya, nggak selesai gitu. Udah. Ayo.